Tidak ada sebenarnya pariwisata itu yang bukan tidak ada. Jumlahnya sangat sedikit pariwisata yang masuk ke Indonesia itu untuk tinggal cari kerja di Indonesia. Otaknya duit. Gila banget. Wah kalau ada diambil aja. Deretan perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan banyak banget, setiap sektor ada. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, selain menjadi sosok politikus di pemerintahan, ia juga merupakan pebisnis sukses dengan mendirikan PT Toba Sejahtera. PT Toba Sejahtera merupakan grup perusahaan yang bergerak di bidang energi, baik kelistrikan, pertambangan dan migas, serta perkebunan dan hutan tanaman industri, properti, dan industri. Sebelumnya Luhut mempunyai 99,9% saham grup PT Toba Sejahtera. Namun per Oktober 2017, saham yang dimiliki Luhut hanya tinggal 9,9%. Anak usaha tersebut terbagi menjadi 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Berikut ulasannya. 1. Toba Coal and Mining. Anak perusahaannya bernama PT Toba Bara Sejahtera Tbk, menjalankan tambang batubara di Kukar. Anak-anak perusahaan Toba Bara bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor tambang terkemuka Indonesia seperti Petrosi dan SIS. Kemudian ada PT Adimitra Baramata Nusantara, merupakan konsensi pertambangan seluas 2.990 hektar yang berlokasi di Kukar yang telah memulai operasinya pada 2008 dan berhasil melakukan pengiriman komersilnya pada tahun yang sama. Produksi hasil tambang diperkirakan mencapai 3,6 juta metrik ton batu bara pada 2011. Lalu PT Indo Mining dengan luas konsensi 683 hektar juga berlokasi di Kukar, memulai operasi komersil pertamanya pada 2007. Produksinya mencapai sekitar 1,5 juta metrik ton batu bara per tahun. Melalui PT Trisensa Mineral Utama, Grup Toba Sejahtera juga mempunyai konsensi pertambangan seluas 3.414 hektar di Kukar. Terakhir, PT Kutai Energi adalah anak perusahaan Luhut yang terbesar menguasai konsensi batubara di Kukar, yakni 6.932 hektar, di mana sudah berproduksi komersil pada 2010. Kedua, Toba Oil dan Gas. Dalam bidang ini, anak perusahaan yang pertama adalah PT Energi Mineral Langgeng di Madura, Tenggara, dengan luas 4.567 km persegi. Blok ini diberikan kepada PT Energi Mineral Langgeng pada 5 Mei 2019. Rasio keberhasilan eksplorasinya diperkirakan mencapai 40%. Total resiko potensi sumber daya yang dapat diperbaiki diperkirakan mencapai 2 miliar barel minyak, 593 miliar kaki kubik gas alam, dan 36 jutaan barel kondensat. Lalu ada PT Fairfield Indonesia yang didirikan pada 2005 yang merupakan perusahaan bersama dengan Fairfield Nodal, perusahaan seismik Amerika Serikat. Perusahaan ini dilengkapi dengan teknologi dan kapasitas yang diperlukan untuk menangani baik data seismik 2 dimensi dan 3 dimensi dan proyek-proyek di kedalaman termasuk di darat, zona transisi, dan pengolahan data kelautan. Yang ketiga, perkebunan dan kehutanan. Di sektor perkebunan masuk ke Kaltim melalui PT Toba Bara Sejahtera Tbk, di mana pada 19 Juni 2013 telah membeli mayoritas saham dalam PT Perkebunan Kaltim Utama. PT Perkebunan Kaltim Utama memiliki total luas lahan sebesar 8.633 hektar dan lahan yang sudah ditanam seluas 2.896 hektar. Izin penanaman ini akan habis pada 2036 mendatang.
Lainnya yakni PT Tritunggal Sentra Buana. PT Toba Sejahtera melakukan usaha patungan dengan Wilmar Plantation yang memiliki saham minoritas sebesar 25% atas perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Saliki, Kalimantan Timur. Perkebunan Saliki memiliki total lahan seluas 12.000 hektar dengan total lahan hak guna usaha sebesar 5.759 hektar. Perkebunan Saliki juga dilengkapi dengan alat giling yang dapat mengolah hasil panennya kelapa sawit mentah dari perkebunan sendiri maupun milik para petani di sekitar. Selain di Kukar, ada juga usahanya di Nunuan, Kalimantan Utara melalui PT Adi Mitra Lestari yang didirikan pada 2005. Pada tahun 2008, perusahaan ini menerima izin usaha pengelolaan hasil kayu yang berlaku selama 45 tahun untuk 52.100 hektar hutan produktif di Nunukan. Pada April 2009, PT Adi Mitra Lestari telah memulai produksi komersilnya. Yang keempat, Toba Industri. PT Smartias Indo Gemilang didirikan pada 2007 lalu. Operasinya melibatkan penjualan dan distribusi KWH meter elektrik prabayar dalam bentuk smart card atau STS meter top untuk listrik perumahan yang disediakan oleh perusahaan listrik negara. Perusahaan milik Luhut PT Toba Bara Sejahtera merupakan pemegang saham minoritas di PT Rakabu Sejahtera, pabrik mebel yang dimiliki keluarga Jokowi. PT Rakabu Sejahtera didirikan pada 2009 di Solo, Jawa Tengah dan memproduksi berbagai furniture olahan kayu dalam bentuk rangka, pintu, lantai, dan lainnya. Produk tersebut banyak dijual untuk pasar ekspor. Anak Jokowi, Kaisang Pangarep, kini menjabat sebagai komisaris di PT Rakabu Sejahtera. Melalui PT Kabil Citra Nusa, PT Toba Sejahtera memiliki saham minoritas dalam 147 hektar lahan industri yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan ini didirikan pada 2002 serta dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri gas dan minyak. Yang kelima, Toba Property and Infrastructure. PT Toba Pengembang Sejahtera memiliki lokasi di kawasan bisnis Mega Kuningan. Toba Pengembang Sejahtera memiliki luas lahan sebesar 1,7 hektar. Perusahaan ini memiliki rencana proyek pada kuartal 3 2013 untuk melakukan penanaman tiang pancang atau groundbreaking gedung. Pada kuartal 3 2015 direncanakan gedung Tower A telah selesai dibangun dan menyusul Tower B. Yang keenam, Toba Power. Anak perusahaan yang satu ini bernama PT Pusaka Jaya Palu Power adalah perusahaan swasta pertama di Indonesia yang berhasil membangun pembangkit listrik tenaga uap. Terletak di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, perusahaan ini memulai operasinya sejak 2007 dan saat ini telah mampu memproduksi 2 kali 15 MW dengan rencana ekspansi hingga 40 MW pada 2013. Power Purchase Agreement dengan PLN ditandatangani pada 2007 untuk periode 25 tahun. Untuk mendukung masyarakat lokal, pemerintah Kota Palu memiliki sebagian kecil saham dari pembangkit tenaga listrik ini. Melalui PT Kartanegara Energi Perkasa telah menandatangani Power Purchase Agreement dengan PLN pada 18 April 2011 untuk pengembangan PLTG Senipah di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pembangkit listrik ini akan mampu memproduksi 2 kali 41 MW satu siklus yang dimulai pada Desember 2012 dengan meningkatkan angka produksinya menjadi 2 kali 60 MW siklus gabungan yang direncanakan pada 2013. Perjanjian penyediaan gas alam telah ditandatangani pada Juni 2009. Selain itu, pada awal tahun 2004 Luhut tercatat menjadi komisaris utama di PT Kiani Kertas, pabrik kertas yang dimiliki sepenuhnya oleh Prabowo. Di tahun tersebut Kiani Kertas tengah terbelit masalah, salah satunya pembayaran utang ke PT Bank Mandiri Tbk.